dibangun pada tahun 1971 ya. Dan dalam proses pembangunannya memakan waktu kurang lebih dari 9 tahun. Masjid ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi. Menurut sejarawan, Jambi setempat ini pada masa Kesultanan Jambi, tanah tersebut merupakan tanah milik tempat di mana Masjid Agung Al-Falah berdiri juga menjadi saksi akan sejarah perjalanan Provinsi Jambi di masa yang lalu. Pada saat Sultan Saifuddin Jambi diangkat sebagai Sultan Kesultanan Jambi menggantikan sang ayah, beliau juga membatalkan seluruh perjanjian yang melibatkan dengan Belanda karena dinilai sangat merugikan Kesultanan Jambi. Pihak Belanda pun sangat marah dan berencana akan menyerang Kesultanan Jambi. Sebelum Belanda menyerang, pihak Kesultanan Jambi berinisiatif terlebih dahulu menyerang Belanda. Belanda pun merespon dengan melakukan serangan balasan dan berhasil menguasai serta membumi menghanguskan istana Tanah Pilih pada tahun 1885. Berselang beberapa tahun, pada tahun 1906, tanah tersebut dijadikan Belanda sebagai asrama tentara Belanda dan pemerintahan. Baiklah, saya sekarang sudah berada di dalam lokasi Masjid Agung Al-Falah atau biasanya dikenal dengan Masjid Seribu Tiang. Dulunya, Masjid Seribu Tiang ini, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi yang mana dipimpin oleh Sultan Taha Saifuddin. Namun, pada tahun 1885 dikuasai penjajah Belanda. Lalu dijadikan pusat pemerintah dan benteng Belanda. Kemudian pasca kemerdekaan, tokoh adat dan masyarakat di Jambi menginginkan adanya masjid terbesar sebagai ikon Provinsi Jambi itu sendiri. Sehingga pada tahun 1960 mulailah direncanakan untuk membangun masjid ini. Seperti yang bisa dilihat, masjid ini sangat-sangat luas. Makanya masjid ini merupakan masjid pertama dan terbesar di Provinsi Jambi. Pada awalnya, gagasan pembangunan Masjid Agung sudah mengemuka tahun 1960-an oleh pemerintah Jambi beserta tokoh-tokoh Islam Jambi. Namun, proses pembangunan masjid baru dimulai tahun 1971. Para alim ulama dan tokoh-tokoh di Jambi diantaranya Bafadalah, Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Tumbunan atau Nur Atmagrita sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi tersebut dan merelokasi asrama TNI. Salah satu alasan kenapa masjid yang dibangun di lokasi bersejarah tersebut adalah mengacu pada lambang Jambi yang terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, diresmikan penggunanya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980.
Masjid kebanggaan warga Jambi ini berdiri di atas lahan seluas lebih dari 26.890 meter kuadrat atau lebih dari 2,7 hektar. Sedangkan luas bangunan masjid adalah 6.400 meter kuadrat dengan ukuran 80 meter ke 80 meter dan mampu menampung 10.000 jamaah sekaligus. Sedari awal bangunan Masjid Agung hingga sekarang tetap dipertahankan sesuai bentuk awalnya. Kalaupun ada renovasinya, hanya penambahan ukiran pada mihrab imam tanpa merombak bentuk awal masjid dan mengganti pembungkus tiang pada tahun 2008. Sejarah menarik tentang Masjid Agung Al-Falah di Provinsi Jambi yaitu dulunya sebelum menjadi Masjid 1000 Tiang, lokasi ini merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi yang dipimpin oleh Sultan Taha Syafuddin. Namun pada tahun 1885 dikuasai oleh penjajah Belanda. Lalu lokasi ini dijadikan pusat pemerintahan dan benteng Belanda. Pasca kemerdekaan, tokoh adat dan masyarakat Jambi menginginkan adanya masjid besar sebagai ikon dari Provinsi Jambi. Sehingga pada tahun 1960 mulailah direncanakan untuk membangun sebuah masjid. Sampai sekarang, Masjid 1000 Tiang ini menjadi ikon yang sangat menarik dari Provinsi Jambi. Kondisi Masjid Agung Al-Falah saat ini, ketika masuk dan melihat Masjid Agung Al-Falah terlihat tidak memiliki jendela ataupun pintu. Itu sejalan dengan nama Masjid Agung Al-Falah agar tidak ada sekat yang membatasi ruang di dalam masjid tersebut. Seolah dengan hal begitu menyambut dengan ramah siapa saja yang ingin beribadah di dalam masjid. Selain itu, masjid ini juga terlihat menjadi lebih luas. Bahkan masjid ini dikenal dengan Masjid 1000 Tiang. Lalu banyak sekali yang bertanya apakah benar jumlah masjid ini 1000 tiang. Masjid ini tidak memiliki jumlah tiang sehingga 1000 tiang. Tiang di masjid ini 288 buah, dijuluki Masjid 1000 Tiang karena banyak tiang yang menjadi anggapan ada 1000 tiang. Masjid Al-Falah memiliki bangunan layaknya sebuah pendopo yang terbuka dan banyaknya tiang di dalamnya. Tak hanya memiliki tiang beton, Masjid Agung Al-Falah juga memiliki kubah besar di atasnya. Bangunan dengan konsep keterbukaan tanpa sekat seperti ini menggambarkan konsep yang ramah. Bila dilihat sekilas, jajaran tiang di masjid berwarna putih yang diramping itu memiliki kemiripan dengan tiap-tiap masjid agung di kota Roma, Italia. Dibangun jauh lebih dulu dibanding dengan Masjid 1000 Tiang. Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid terbesar di Jambi. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid 1000 Tiang, meskipun jumlah tiangnya hanya 256. Masjid ini dibangun pada tahun 1971 dan selesai pada tahun 1980. Bangunannya memang hanya seperti sebuah pendopo terbuka dengan banyak tiang penyangga dan satu kubah besar di atasnya. Lokasi Masjid Agung ini berdiri dulunya merupakan pusat kerajaan Melayu Jambi, bekas istana Tanah Fili dari Sultan Taha Saifuddin. Masjid Agung Al-Falah diresmikan pada tahun 1980. Adapun yang meresmikan masjid bersejarah ini adalah Presiden Republik Indonesia kedua, yaitu Bapak Soeharto. Masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini dibangun di atas lahan dengan luas kurang lebih 26.890 meter persegi. Dengan kata lain, masjid ini dibangun pada area sekitar 2,7 hektar. Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi, dibangun lengkap dengan kubah besar dan menara yang menjulang. Keseluruhan bangunan masjid menggunakan material beton bertulak. Bila dipandang sepintas lalu, jajaran tiang masjid berwarna putih yang ramping di masjid ini memiliki kemiripan dengan tiang-tiang Masjid Agung Kota Roma.
Italia yang dibangun jauh lebih belakangan dibanding dengan Masjid Al-Falah di Jambi ini. Jajaran ratusan tiang di Masjid Al-Falah ini terbagi dua bentuk. Bentuk pertama merupakan tiang-tiang langsing berwarna putih dengan 3 sulur ke atas menyangga sekeliling atap masjid sebelah luar. Dan bentuk tiang kedua berupa tiang-tiang silinder berbalut tembaga menopang struktur kubah di area tengah bangunan masjid. Penggunaan material tembaga untuk menutup tiang-tiang silinder ini memberikan kesan antik namun megah pada interior Masjid Al-Falah. Dirancang sebagai bangunan terbuka tanpa pintu dan jendela, benar-benar sejalan dengan nama masjid ini. Al-Falah dalam bahasa Arab bila diindonesiakan menjadi kemenangan. Menang bermakna memiliki kebebasan tanpa kungkungan. Mungkin filosofi itu juga yang menjadi dasar dibangunnya masjid ini dengan konsep terbuka, agar muslim manapun bebas masuk dan melaksanakan ibadah di masjid ini. Sementara bagian dalam kubah dihias dengan ornamen garis-garis simetris, mirip dengan garis-garis lintang dan garis bujur bola bumi. Ring besar di bawah kubah dihias dengan lukisan kaligrafi Al-Quran berwarna emas. Sebuah lampu gantung berukuran sangat besar, berbahan tembaga, memperindah tampilan ruang di bawah kubah.